itu di jarak sekian atau di jarak yang terjauh itu daya yang diterima itu berapa dBm. Nah, itu sudah ditentukan di dalam datasheet-nya. Nah, itu tinggal kita kurangkan terhadap retransmitnya. Maka itu adalah link power budgetnya. Ya. Sedangkan A total itu adalah losses total. Jadi yang disebabkan oleh rugi-rugi saluran, konektor, splicer dan sebagainya. Ya, itu dihitung sebagai L-nya itu adalah panjang dari fiber optiknya, kabel optiknya dikalikan dengan A F optiknya, satuannya adalah dB per kilometer, ya. Kemudian ditambah dengan N itu jumlah konektor dikalikan dengan redaman konektornya, ya, atau loss konektornya, ditambah dengan N splicernya, ya, jumlah splicer di setiap segmennya nanti dikalikan dengan redaman splicernya, ditambah dengan loss splitternya. Ada juga nanti part cord-nya. Jadi nanti kita lihat itu kabel-kabel semua itu ya. Jadi kalau kita lihat nanti di konfigurasinya FTTH itu nanti ada jenis-jenis kabel yang akan melingkupi dari segmen-segmen itu tadi. Nah, setiap segmen itu punya link budget sendiri nanti yang dihitung. Ya, sehingga total dari central office sampai ke end user dia melewati 4 segmen. Nah, itu berapa losses terakhirnya yang ada di end usernya itu. Gitu ya. Itunya berdasarkan itu. Jadi A totalnya itu ya rugi-rugi saluran plus komponen-komponen di dalam saluran itu, ya. Sedangkan M besar itu adalah link margin. Link margin di sini adalah losses tadi, yaitu selisih antara P transmit dan P receive dikurangi dengan redamannya dikurangi dengan safety margin. Ini adalah nilai biasanya dipakai untuk nilai kontrolnya, ya. Nah, PB dikurangi A total dikurangi safety margin itu adalah link marginnya. Dimana di sini dikatakan bahwa untuk link margin itu adalah daya yang masih tersisa dari seluruh proses transmisi. Ya, jadi seluruh daya transmit kurangi receive dikurangi losses-lossesnya tadi, ya, dikurangi dengan nilai kontrolnya tadi, yaitu safety margin itu adalah M-nya. Nah, M-nya ini tidak boleh 0. Kenapa? Kalau M-nya sama dengan 0 berarti tidak ada cahaya yang bisa sampai ke penerima. Karena semuanya sudah loss, hilang di tengah jalan. Ya, karena itu nilai M tidak boleh sama dengan 0. Biasanya M-nya harus lebih dari 0. Apalagi negatif, tambah tidak boleh. Nah, ini yang menjadi rujukan kita nanti untuk menghitung link budget itu. Ya. Kalau M sama dengan 0 berarti desain fiber optik kita gagal. Harus kita desain ulang. Artinya nanti mungkin splitternya harus dikurangi, konektornya dikurangi, ya. Untuk karena apa? Lossesnya itu biasanya sudah standar. Jadi kayak losses kabel tadi sekian dB per kilometer itu sudah standar dari pabrik. Ya, kalau nggak standar dari pabrik ya standar dari operatornya. Kayak PT Telkom begitu, dia sudah punya standarisasi sendiri. Ya. Nah, ini beberapa spesifikasi kebutuhan jaringannya. Seperti ini sudah PT Telkom sudah melakukan standarisasi. Jadi kalau untuk kecepatan data 1 gigabit per detik, ya, dan menggunakan jenis transmisi digital non-return to zero, maka panjang gelombangnya untuk fiber optik adalah sekitar 1310 nanometer, ya. Nah, power output transmitter yang diizinkan adalah 3 dBm. Nah, PT transmitternya. Sedangkan receiver sensitivity-nya itu min 32 dBm. Nah, ini standarnya PT Telkom. Nanti standarnya perusahaan yang lain mungkin beda lagi. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk jarak-jarak transmisi ini kita lihat aja, ini yang sudah diukur oleh petugas yang ada di PT Telkom. Jadi misalkan kalau dari central office atau kantor teleponnya Telkom yang di Jagir Wonokromo itu jarak terjauh yang diperbolehkan itu adalah 12,5 km sampai ke end user. Jadi kalau end usernya jaraknya 20 km nggak bisa sudah tidak bisa dijangkau.
Ya, sedangkan untuk yang CO-nya Siwalan Kerto sekitar 14,1 dan sebagainya. Ya, ini tentu saja bergantung kepada menggak-menggoknya jalan di sekitarnya, karena desainnya kan seperti itu nanti. Jalannya kan tidak lurus-lurus gitu ya, tapi ada jalan yang belok-belok, apalagi nanti kalau di perumahan gitu ya. Dan bit error rate yang terjadi adalah 10 pangkat min 9 atau seper 10 pangkat 9 atau seper 1 megabit ya. Jadi kalau ada 1 megabit itu ada 1 bit yang error, itu maksudnya nya sekian ya. Nah, sedangkan standar loss per komponennya itu sesuai dengan nilai masing-masing komponen ini tadi yang ditempelkan di dalam jaringannya tadi. Jadi kalau kita menggunakan kabelnya adalah jenis fiber optic single mode, maka loss-nya itu sekitar 0,35 dB per kilometer. Ya, sekitar 0,35 dB per kilometer ya. Kemudian kalau kita menggunakan splices, ya yang batasan yang diperbolehkan adalah 0,1 dB. Dan kalau ada kita menggunakan konektor, maka losses dari konektor, satu konektor itu 0,25 dB. Sedangkan kalau kita nanti di setiap segmennya ada passive filter atau splitter, nah, kalau splitternya itu 1:4, itu nanti sekitar 7,25 dB untuk satu alat. Ya, sedangkan kalau kita pakai splitter yang jadi 1:8, 10,35 dB. Nanti ini baru kita lihat kalau sudah desain ya. Ini definisi alat-alatnya aja. Jadi ini pasif, alat-alat pasifnya yang akan dipakai nanti di dalam desainnya. Kabel drop core-nya itu 0,35 dB per kilometer, sedangkan kabel pad core-nya yang ada di dalam rumah-rumah kita itu 0,15 dB. Ini losses untuk setiap komponen tadi atau setiap perangkat yang dipakai untuk nyambung optiknya tadi. Tuh ya. Nah, jadi kalau kita mau menghitung berapa paling budget dalam satu sistem optik ya, maka kita bisa ngitung seperti ini. Misalkan jika diketahui P transmit diketahui, P receive diketahui, kemudian safety marginnya diketahui, jumlah konektor, jumlah redaman-redamannya tadi ngikutin ini tadi ya, sudah diketahui. Nah, kalau misalkan ditanyakan, kalau begitu berapa jarak transmisi yang mampu dicapai jika kita punya kabel-kabel sekian, ya, kabelnya sekian dengan asumsi bahwa losses dari setiap kilometer kabel itu adalah 0,35 dB, ya, dan marginnya safety-nya adalah 6 dB dan link marginnya dianggap oke lah sama dengan 0. Ya. Maka persamaan ini akan kita cari L-nya yang ini. Nah, maka untuk mencari L yang ini, kita bisa menyatakan jika M-nya sama dengan 0, maka A total di sini adalah sama dengan PB dikurangi MS. Nah, A total sendiri kan ada ini, LAF-nya. Ya, maka PB dikurangi MS dikurangi NAC dikurangi NS kali AS dikurangi ASP dikurangi kalau ada A pad core-nya dikurangi A selain pad core ini juga ada drop core DC-nya dibagi dengan AF, maka kita dapat ini L-nya, panjang jarak maksimum atau sama dengan panjang kabel maksimum yang diperbolehkan. Ya, jadi kalau maksimum itu dianggap bahwa di situ mentoknya itu marginnya udah sama dengan 0. Artinya jangan sampai di situ dipasangi perangkat gitu ya. Harus sebelumnya itu yang dipasangi perangkat. Itu ya. Nah, sehingga kita bisa dapetin L-nya di sini berapa. Ya. Jadi ini contoh tadi misalkan dengan standar kebutuhan tadi ya. Kita bisa mencari tadi kalau P transmitnya kan sudah dihitung di sini ada ya. P transmitnya 3, per sensitivity-nya min 32 ya. Kemudian kita lihat
Untuk ini tadi single mode-nya ini AF-nya 0,35, kemudian ini A splice-nya, kemudian ini konektornya, ya, kemudian ini nilai-nilai splitternya, maka kita bisa masukkan semua di situ, ya. Jika kita menggunakan satu buah konektor dengan redaman 0,25 dB, kemudian kita menggunakan satu buah splitter dengan redaman 0,1, dan kita menggunakan ini satu buah splices, ya, pembelok ini ya. Kemudian satu buah splitter ini pembagi, ya. Kalau yang 1:4 tadi redamannya adalah sekitar 7,25. Kemudian ini yang 1:8 splitternya. Kemudian ini part cord-nya, dan ini adalah drop core-nya yang ada di rumah, ditambah dengan margin safety-nya bagi dengan AF-nya, maka kita ketemu ini 30 km maksimal, ya. Artinya dengan kondisi yang sudah ditentukan oleh PT Telkom itu plus redaman-redaman kabel yang sudah dipastikan dari pembuatnya tadi, maka jarak antara SCO sampai end user kalau kita akan tarik kabel optik itu maksimal adalah 30 km. Tidak boleh lebih dari itu. Ya. Karena itu kenapa di sini contohnya adalah dari CO Jakir monokromo itu kan end user hanya dikasih 12,5 aja, enggak usah panjang-panjang. Kan maksimalnya tadi 30. Siwang total sekitar sekian gitu ya. Nah, jadi kenapa? Apa yang terjadi kalau kita maksain dengan lebih dari 30 km? Satu, drop. Jadi semua informasi hilang nanti di situ. Setelahnya itu sudah enggak bisa keterima. Ya. Terus kalau sudah informasinya nggak bisa keterima, terus ngapain juga kita harus memaksakan untuk berlangganan gitu ya. Makanya biasanya kalau kita mau berlangganan perangkat ataupun sistem jaringan optik ini, itu oleh si operatornya itu akan dicek dulu panjangnya dari rumah kita, ya, jarak rumah kita terhadap kantor penyedia layanannya yang terdekat itu berapa jauhnya. Jadi terhadap STO berapa jauhnya. Nah, kalau misalkan lebih dari 30, maka di situ akan ditambahin nanti OODC. Ya, di situ nanti ada repeaternya. Sehingga tetap bisa dikuatkan sinyalnya. Tapi yang paling bagus itu memang yang dekat-dekat dengan STO. Itu ya, jaringan optik ini. Nah, seperti itu ya kasusnya jaringan optik. Jadi jangan kaget misalkan kenapa Bu saya sudah berlangganan katakan MNC atau saya sudah berlangganan pakai punyanya Telkom itu IndiHome ya, tapi kok saya tetap dapat kuat sinyal yang rendah ya, artinya kecepatan transmit dayanya juga tidak sesuai dengan yang digembar-gemborkan. Kan laju datanya sekitar 1 giga ini mestinya kecepatan datanya ya. Nah, ternyata ya itu tadi bisa juga dicek jarak rumahmu terhadap CO terdekatnya berapa jauh. Karena semakin jauh berarti akan semakin banyak repeater yang dipasang di situ. Nah, itu akan nambah losses. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini ada contoh soal yang kita bisa kerjakan ya. Jika diketahui tadi kan ini satu segmen aja yang kita cari ya. Nah, padahal FTTH itu nanti terdiri dari 4 segmen seperti ini. Ya. Nah, masing-masing segmen itu ada konektornya, ada splicesnya, ada splitternya, ada part cord-nya begini. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jika diketahui daya transmitnya tadi 3 dBm dari CO-nya, kemudian receiver sensitivity-nya juga min 32 dan safety margin-nya adalah 6 dB. Nah, otomatis kita nanti akan cari semuanya ini. Ya, ini semuanya dianggap ini rugi-rugi semua ini setiap segmen ini. Nah, link power budgetnya tinggal ini dikurangi ini. Ya.
Kemudian total link loss-nya, kita perhatikan. Total link loss ini panjang, ini semua kita kurangkan ini. Ya. Jadi ini nanti ketemunya bisa ngikutin ya kalian di PDF yang sudah saya uploadkan tadi ya. Jadi loss salurannya adalah tadi panjang dari kabelnya ini di segmen A, panjang fiber optiknya adalah 13 km. Nah, tadi 0,35 dB. Dengan 13 kilo itu dapat 4,55 dB. Sedangkan di segmen B itu ada 1 kilo 0,35. Oke, berarti ini LAF-nya adalah 13 kali 0,35 ditambah 1 kali 0,35. Segmen A dan B yang ada. Ya. Kemudian untuk konektornya 0,5 karena ada 2. Satu buahnya tadi 0,25. 0,5 ditambah 0,5 lagi untuk segmen A ya. 0,5 di sini ditambah 0,5 ditambah 0,25. Kemudian splicingnya adalah 0,61 ditambah 0,31 ditambah 0,41. Ya. Kemudian splitter ini 7,96 ditambah 10,84. Ya. Kemudian drop core-nya. Drop core ada di mana? Ini part core. Ini drop core-nya 2,048 di segmen C. Ya, ini ada kabel drop core-nya. Kemudian part core-nya itu ada di segmen A dan D. 0,4 dan 0,4. Oke, ini kita jumlahkan semua. Ini adalah A losses-nya ya, redaman seluruh salurannya, seluruh redaman salurannya ketemu. Setelah itu berapa link marginnya? Tadi sudah ketemu PB-nya, ketemu A totalnya dan diketahui safety marginnya, maka kita bisa nyari power marginnya. Nah, PB min A total dikurangi MS ini ya. Maka kita ketemu power margin adalah sekitar 1,68. Artinya apa? Tadi dikatakan bahwa power margin itu harus di atas 0. Nah, ini masih di atas 0, berarti ini masih layak. Ya. Jadi dengan cara 14 km dengan pemasangan sekian buah konektor ini, ya, itu masih diperbolehkan. Ya. Sampai di rumah itu sampai di situ karena peredamannya masih ada sisa margin 1,68. Ya. Sedangkan total loss saluran itu adalah 27,32. Nah, A total yang diizinkan oleh PT Telkom itu antara 18 dB sampai 28 dB. Sudah mepet ini. Ya, di 14 kilo aja sudah mepet 27,32 dB. Lebih dari 27 itu akan mendapatkan power margin 0 nanti. Nah, itu yang tidak diharapkan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi dari link budget ini, ya. Jadi kenapa kita menghitung link budget? Karena kalau dalam pemasangan, jadi kalau kita bicara tentang jaringan komunikasi, ya, untuk bisa memastikan kualitas jaringan ini layak atau tidak, ya. Bukan sekedar kita cuma tahu, oke, nilai atau data rate-nya yang saya terima sekian. Ya. Tapi data rate diterima sekian itu asalnya dari mana? Gitu ya. Nah, itu kita perhatikan dari ini tadi losses yang terjadi di dalam perjalanan data tersebut. Ya. Nah, ini dikatakan bahwa kalau kita bicara OSI layer, ya, perhitungan link budget ini ada di layer yang paling bawah, layer physical. Gitu ya. Jadi kalau Anda nanti misalkan sebagai seorang, misalkan nanti bekerjanya memang di sisi jaringan, ya, alangkah baiknya nanti kalau mendesain jaringan, ya nanti penempatannya kayak apa, ya, dia harus lewat rute mana saja, ya. Nah, itu kita pastikan dulu, ya, karakteristik dari si jaringan itu. Contoh nanti
eh, saya ngajar di Siskom Nirkabel ya untuk anak-anak yang D4. Itu juga saya ajari mereka untuk menghitung link budgetnya meskipun ini nirkabel ya. Kenapa begitu? Balik lagi, link budget ini urusannya dengan kualitas dari informasinya ya. Jadi meskipun kita katakanlah misalkan pakai wifi ya, wifi itu mudah sekali kena redaman, misalkan kena hujan ya, kena shadowing ya, kena multipath fading, kemarin kan begitu kan ya. Nah, redaman ini perlu diperhatikan untuk bisa memastikan kualitas informasinya sampai di sisi receiver. Ya, jadi kalau sudah sampai di receivernya itu sudah buruk, kita jangan menyalahkan perangkat receivernya, ya, atau jangan menyalahkan dari sisi pay transmitnya dari usernya, atau yang paling gampang kita nyalain aja, oh ya karena jumlah penggunanya sudah diperbanyak, ya, makanya otomatis kuat sinyalnya jadi lemah. Nah, ternyata tidak sesederhana itu. Kita cuma menyalahkan, ya tadinya kan penggunanya sedikit ya, bisa banter. Tapi begitu penggunanya semakin lama semakin banyak, ternyata kuat sinyal atau daya apa namanya, kecepatan bit yang saya dapatkan semakin lama semakin rendah. Nah, bukan cuma sekedar jumlah penggunanya saja ternyata yang menyebabkan kecepatan datanya juga semakin rendah, tapi urusan dengan jaringannya ya. Seberapa besar kapasitas jaringan itu diperbolehkan ya, kemudian losses yang diperbolehkan itu berapa, sehingga kalau dia itu dimuati oleh sekian user itu kira-kira masih nutut enggak lossesnya gitu ya, sehingga kecepatan datanya itu masih relevan dengan yang diinginkan oleh si user. Nah, itu sebetulnya kita menghitung link budgetnya itu ya. Ya, meskipun Anda IT, ya kebanyakan kan teman-teman ini IT ya, rata-rata ya. Nah, harapan saya dengan Anda mengenal communication network ini, ya, atau pernah belajar tentang communication network ini, Anda bisa cerita tentang apa sih perlunya kita belajar physical layer, ya, di sisi pengiriman data. Ya, jadi nggak asal pokoknya aku ngirim sekian, aku nggak mau tahu lewat mana, pokoknya nyampainya harus sekian gitu lah. Ternyata nggak segampang itu ya. Ya itu tadi di sisi transmisinya itu ada banyak sekali losses yang terjadi. Yang mungkin nggak kebayang oleh orang-orang IT yang biasanya berada di layer 7 atau layer aplikasi. Gitu ya. Nah, ini bisa nanti Anda kerjakan ya untuk tugas. Ini tugas untuk fiber optik yang pertama ya, karena nanti di modul ke-8 ada tugas lagi. Itu tugas yang pertama itu sama seperti ini tadi. Cuma di sini yang diminta adalah jarak maksimum transmisi kayak yang tadi. Ya, dengan asumsi bahwa link marginnya itu lebih dari 0. Sekarang kalau kita punya hasil pengukuran lapangan seperti ini ya, dengan nilai-nilai losses yang sudah diketahui dari masing-masing perangkatnya tadi, hitunglah berapa jarak maksimal yang diperbolehkan ya dari CO ke end usernya. Nah, itu ya. Tapi di sini daya transmisinya 5, resiko sensitivity-nya min 27 dBm ya. Beda dengan yang pertama tadi. Nah, karena sudah ada contohnya, mestinya sudah bisa ngerjakan tugas ini ya. Oke. Untuk modul 7 ada yang mau ditanyakan? Oke. Kan? Bisa, Bu. Oke. Wih, Taufik rek, fotonya gagah mempik. Kayak bos Iya, Taufik. Bu. Monika, Bu. Ini foto apa nikah Anda? Ya, Monika, Bu. Oh, persiapan mau nikahan ya. Oke, Fik. Kapan, Fik? Enggak, Bu. Bohong, Mas Wawan.
Udah Dikerjain. pakai jas gitu loh. Dulu Bu, Ya, waktu panitia yudisium. ya, 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 guyon kok ya, just kidding aja. Iya Bu. Oke, saya sekarang akan menampilkan untuk yang modul 8-nya ya. Oh, PowerPoint-nya. Sorry, sorry. Belum muncul. Kok belum ada? Oke, oke, itu PowerPoint-nya nggak apa-apa. Oke, PPT saya bisa kelihatan di situ. Kelihatan Bu? Kalau Kelihatan, Bu. saya kalau saya slideshow begini mau enggak? Kelihatan enggak? Nggak muncul Bu. Enggak muncul ya? Iya, kelihatan, Bu. Slideshow-nya muncul. Nggak, Tidak kalau kelihatan. slideshow-nya nggak muncul. Oh, berarti kalau di slideshow enggak muncul ya. Ya udah, kalau gitu yang enggak usah slideshow aja. Ya, ini PDF-nya juga sudah ada ya. Ini lanjutan dari yang modul 7. Ini khusus kita masuk ke FTTX ya. Yaitu nanti kita introkan dulu, mungkin banyak yang belum kenal apa itu fiber to the X ya. Kemudian salah satu yang banyak didesain itu adalah fiber to the home FTTH. Kita kenal dulu masing-masing segmennya dari FTTH, kemudian isi komponennya apa saja di masing-masing segmen, dan kita ngitung juga perhitungan kebutuhan alat ya untuk mendesain sebuah sistem FTTH. Lah, baru kita nanti menggunakan OptiSystem, itu satu tool untuk mendesain FTTH. Tadi siang sebelum kuliah ya, itu saya sudah bilang Pak Wawan untuk men-sharekan Google Drive saya ya. File di situ ada installernya OptiSystem. Apakah kalian sudah mendownload? Sudah Bu. Sudah ya. Nah, kalau yang belum, tadi Pak Wawan sudah di-sharekan ke teman-teman. Sudah di-share Sampun, Bu. Bu. Loh, belum? Sudah, Nah, sudah. tolong nanti itu Sudah, Bu. gampang sekali. Cuman itu pakai crack ya, jadi harap diperhatikan. Kita tinggal nanti klik setup-nya sampai selesai. Nah, kemudian sebelum kita jalankan itu cracknya kita buka, di situ ada dua file. Ya. Yang file ketiga itu adalah readme aja. Nah, dua file itu nanti kopikan di bagian folder bin dari OptiSystem-nya itu, atau ya OptiSystem atau apa namanya, OptiWave kalau nggak salah ya. Cari di folder bin-nya, masukkan di situ. Nah, baru jalankan OptiSystem-nya ya dari start menu supaya kita masih bisa pakai ya, karena ilmunya sekarang ilmu-ilmu krek-krekan ya. Jadi apa nih Bu Ari itu kalau bilang, saya lupa istilahnya apa ya kemarin ya, pokoknya perompak lah kita ya. Jadi pembajak kita ya. Nah, FTTX ya, Fiber to the X itu adalah sekumpulan berbagai topologi pengiriman serat optik yang dikategorikan menurut letak titik terminasi dari serat optik tersebut. Jadi titik berakhirnya. Jadi kalau ini adalah central office-nya, CO-nya, ya. Nah, itu jalur optiknya itu berakhirnya sampai di mana? Itu X-nya, ya. Jadi di sini sebentar saya tak minum dulu ya.
Ya, itu ya. Jadi pembedaannya itu hanya di titik terminasinya. Ada yang titik terminasinya itu sampai ke rumah, ada yang titik terminasinya itu hanya sampai ke rumah kabel saja, ada yang hanya sampai di depannya gedung saja. Ya, itu beda-beda ya istilahnya. Jadi ini bisa diperhatikan, ini central office-nya, kemudian dia ini ada yang masuk hanya sampai depan gedung. Ya, kemudian ada kabel yang masuk di rumah kabel aja begini. Ya. Ada juga yang masuk sampai depan rumah begini. Ya. Nah, tentu saja kapan kita bisa pakai kabel yang masuknya sampai ke depan gedung aja, kapan yang sampai depan rumah, kapan yang cuma sampai depan rumah kabel aja. Nah, ini tergantung kebutuhan. Ya. Nah, yang dimaksud dengan FTT, jadi X-nya itu ada diganti B, diganti C, diganti Z, diganti H. Ya. Kalau diganti B, namanya FTTB, Fiber to the Building. Nah, di sini titik terminasinya atau istilahnya titik konversi optiknya, karena kenapa namanya TKO? Karena nanti dari TKO, dari titik itu di convert ke jaringan lain. Gitu ya. Jadi tadi dari CO sampai ke titik itu optik. Nanti dari TKO itu ke berikutnya itu bisa pakai tembaga. Ya, biasanya sih tembaga sih yang banyak. Ya. Koaksial jarang sih ya pakai ya. Nah, kemudian terminal pelanggan dihubungkan dengan TKO ini melalui ini kabel tembaga. Ya, atau disebut sebagai instalasi kabel gedung. Ini ada IKG, ada IKR. Ya, kalau IKR itu yang di rumah, instalasi kabel rumah. Nah, kalau yang fiber to the building itu pakai IKG. Jadi terminalnya cuma sampai depannya gedung, atau bisa jadi biasanya ditaruh di basement. Jadi di basement ini sampai di situ aja optiknya. Nanti ditarik sampai ke ruang-ruang itu pakai kabel tembaga. Ya, jadi ini bisa dianalogikan sama dengan kabel jatuhan langsung kalau kita narik kabel telepon yang tembaga yang dulu itu, ya, yang kabelnya Telkom itu. Nah, FTTB ini di mana? Ini biasanya dijumpai di apartemen-apartemen, di hotel, di perkantoran. Ya, jadi dari Telkomnya itu sampai basementnya apartemen itu pakai optik. Nanti dari basement apartemen ke unit-unitnya, ruang-ruang kamar-kamarnya penyewanya, itu pakai kabel tembaga. Itu digunakan istilah fiber to the building. Gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya, selain di apartemen, di mana lagi Bu kira-kira? Di kampus, sekolah-sekolah, atau di perkantoran ya, tadi saya bilang ya. Jadi ini kalau yang di kampus-kampus itu, ya itu tadi sampai di basementnya kampus pakai optik. Nanti setelah itu masuk di ruang-ruang kelas itu pakai kabel tembaga. Kemudian yang kedua adalah fiber to the zona. Nah, ini di sini TKO-nya itu ada di tempat, biasanya di luar gedungnya. Jadi ini di rumah kabel istilahnya ya. Ada rumah sendiri untuk optiknya ini. Ya, jadi ditaruh di dalam kabinet. RK ini rumah kabel ya maksudnya ya. Nah, terminal pelanggan dihubungkan dengan TKO ini melalui kabel tembaga sampai beberapa kilo. Coba bandingkan dengan FTTB. Kalau FTTB ini nggak sampai kilo, karena dia kan sudah masuk di gedungnya. Tinggal nanti ke unit-unitnya aja kan tembaganya. Kalau ini sebelum sampai gedungnya, itu ada rumah kabel dulu. Nah, dari rumah kabel sampai ke gedung itu sudah tembaga. FTTZ. Nah, dari gedungnya lagi nanti ke unit-unitnya juga pakai tembaga. Nah, ini yang banyak dijumpai di Jakarta. Ya, jadi di apartemen-apartemen Jakarta itu atau di rumah-rumah Jakarta itu butuh pengelolaan jaringan optik yang cepat. Nah, jadi biasanya usernya atau pelanggannya tidak mau mengganti kabel total. Seperti yang terjadi kalau di Surabaya ya, kayak kemarin kan kita sudah singgung ya. Kalau saya mau langganan IndiHome, ya, atau saya mau kecepatan data yang di-upgrade lebih tinggi, oleh Telkom diminta untuk ganti jalur dari jalur tembaga ke jalur optik. Nah, itu kan berarti butuh
penggantian infrastruktur dan waktunya nggak cepet itu, ya bisa semingguan sendiri. Nah, kalau pengguna di Jakarta nggak mau karena dia mobilitasnya tinggi, maka yang terjadi yang di rumah sampai rumah kabel, ya dari rumah kabel sampai rumah itu biarkan tembaga aja yang lama, yang masih instalasi lama. Tapi dari rumah kabelnya tadi sampai CO-nya itulah yang diganti optik. Nah, jadi dia tetap cepat sebetulnya. Tuh ya. Nah, kemarin Taufik sudah kasih contoh itu kalau di kantornya dia dulu ya. Seperti itu kira-kira pakai FTTZ mungkin, Fik. Kemudian ada lagi fiber to the curb. Ya. Ini juga terletak di luar bangunan, ya baik juga di dalam kabinet sama. Kemudian terminal pelanggannya dihubungkan dengan TKU melalui kabel tembaga hingga beberapa ratus meter saja. Nah, ini yang lebih dekat lagi, tapi tetap dia tidak di dalam gedung. Hampir sama dengan FTTZ, tapi rumah kabelnya itu jaraknya nggak terlalu jauh dari unit-unitnya. Nah, sehingga kabel tembaganya juga beberapa ratus meter saja jaraknya. Kemudian yang terakhir adalah fiber to the home. Nah, fiber to the home itu TKO-nya ada di dalam rumah sampai ke roset. Ya. Kemudian dari roset itu ditambahkan ke kabelnya itu biasanya pakai ONU atau optical network unit, yang dia kan yang merubah dari cahaya menjadi listrik. Ya, barulah itu dikirim ke akses point kita untuk diakses secara nirkabel lewat HP kita atau lewat laptop kita dan sebagainya. Nah, ini FTTH ya. Nah, ini tadi yang saya katakan FTTX-nya itu di mana ini ya? Ini batasannya. Jadi kalau ini dari central office sampai ke pelanggan, ya. Maka kalau FTTZ tadi itu sampai rumah kabel di sini. Ini yang paling pendek ini sampai sini. Nah, ini kesananya jauh. Ini pakai tembaga ke rumah-rumah. Sorry, ini FTTZ ya, bukan FTTN. Kemudian kalau dari CO-nya sampai ke distribution point-nya atau titik pembaginya, ini kita sebut sebagai FTTC. Ini distribution point, dari sini nanti dibagi ke banyak gedung. Ya. Kemudian FTTB, fiber to the building, itu sampai ke IKR ya, IKG ini ya, instalasi kabel gedung ya sampai di depannya gedung atau di basement ini ya. Sedang yang FTTH itu sampai di dalam rumah nih, jadi optiknya sampai di sini. Nah, ini kita lihat ya, panjang fiber optiknya kan beda-beda ini. Nah, itu yang membedakan kenapa ada yang namanya FTTB, FTTX, FTTH, FTTZ, FTTC. Nah, sekarang kita fokus ke FTTH ya, karena yang banyak didesain itu yang FTTH ini biasanya. Kalau yang FTTB itu biasanya tuh desainernya memang memang desainer fiber optik ya, yang merupakan rekanannya dari vendor. Kalau FTTH ini kita bisa bikin atau kita bisa desain secara saintifiknya ya. Nah, tadi ini central office-nya. Kemudian dari central office ini ada sebuah perangkat namanya OLT, optical line optical line terminal ya. Kemudian setelah itu masuk ODF, optical distribution frame ya. Dari ODF masuk segmen A ke ODC, optical distribution
Bu.